Dalam 24 jam terakhir, dinamika konflik di Timur Tengah kembali mengalami eskalasi signifikan. Angkatan Udara Israel melancarkan serangan udara jarak jauh ke wilayah Yaman, menargetkan kelompok Houthi yang didukung Iran. Operasi ini menandai salah satu misi tempur terpanjang yang pernah dilakukan Israel dengan jarak tempuh lebih dari 2.350 km dari negaranya. Menurut sumber resmi Israel, 10 pesawat tempur dikerahkan dengan menjatuhkan 30 amunisi ke sejumlah target, termasuk depot senjata dan bahan bakar, serta kamp-kamp militer yang diduga digunakan oleh kelompok Houthi. Serangan ini menjadi tanggapan atas peluncuran rudal balistik dan pesawat nirawak UAV oleh Houthi yang diarahkan ke wilayah Israel, termasuk insiden pada hari Selasa di mana sebuah rudal dicegat dan sebuah UAV berhasil menghantam terminal Bandara Ramon. Pemerintah Houthi melalui Kementerian Kesehatan melaporkan sedikitnya 35 korban jiwa dan 131 orang luka-luka akibat serangan tersebut. Sumber-sumber independen belum dapat memverifikasi angka ini secara terpisah. Di saat yang bersamaan, militer Israel, IDF, juga meningkatkan intensitas serangan udara di wilayah kota Gaza. Berdasarkan keterangan IDF, lebih dari 360 target yang diduga terkait Hamas telah diserang melalui 3 gelombang serangan udara. Langkah ini dipandang sebagai upaya melemahkan posisi Hamas sebelum operasi darat yang lebih luas. Sementara itu, laporan dari dalam Gaza menyebutkan bahwa sekitar 150.000 warga telah dievakuasi dari kota Gaza di tengah perintah evakuasi besar-besaran dan upaya kelompok bersenjata untuk menahan penduduk tetap berada di kota. Serangan Israel di luar wilayah tradisional konflik, termasuk upaya menargetkan tokoh-tokoh senior Hamas di luar negeri, memunculkan reaksi diplomatik dari sejumlah negara kawasan. Uni Emirat Arab, misalnya, memutuskan untuk melarang partisipasi Israel dalam sebuah konferensi keamanan regional. Qatar, yang selama ini menjadi salah satu mediator utama dalam konflik Israel-Hamas, mengumumkan penangguhan peran mediasi pasca serangan di wilayahnya. Laporan dari sejumlah media Arab dan Iran mengklaim upaya Israel menargetkan pemimpin Hamas di wilayah Qatar tidak sepenuhnya berhasil. Diduga, para target telah berpindah ruangan untuk melaksanakan sholat, sementara perangkat komunikasi mereka tetap berada di lokasi serangan. Sebagian besar informasi ini masih simpang siur karena belum ada bukti publik langsung mengenai keberadaan atau keselamatan para tokoh yang menjadi sasaran. Pengamat menilai bahwa serangan Israel ke luar wilayah tradisional, termasuk Qatar dan Yaman, merupakan bagian dari strategi untuk memperluas tekanan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman langsung. Di sisi lain, Israel juga berusaha mengirimkan pesan bahwa tidak ada tempat aman bagi para pemimpin kelompok bersenjata, sekalipun berada di negara-negara yang selama ini dianggap relatif aman atau netral. Di Israel sendiri, pernyataan keras disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menegaskan komitmen untuk menyerang pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh, sekaligus memperingatkan negara-negara seperti Qatar untuk tidak memberikan perlindungan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam aksi teror. Di tengah konflik yang terus berlangsung, isu kemanusiaan juga menjadi perhatian. Laporan dari Kementerian Urusan Diaspora Israel menyoroti kondisi para penyintas Holocaust di Israel yang kini hidup dalam kesulitan ekonomi dan kesepian, terutama sejak pecahnya perang pada 7 Oktober. Lembaga-lembaga sosial seperti Me'anim berupaya memberikan bantuan kepada ribuan penyintas setiap hari. Dalam perkembangan terbaru konflik di Timur Tengah, sebuah pesan strategis yang kuat telah dikirimkan dan diyakini telah diterima oleh negara-negara di kawasan tersebut. Setelah serangan udara Israel ke wilayah Doha, Qatar, terjadi perubahan signifikan dalam lanskap diplomasi regional. Penangguhan peran Qatar sebagai mediator dalam negosiasi antara Israel dan Hamas dinilai bersifat sementara, namun memberikan peluang bagi negara lain seperti Mesir, Yordania, atau bahkan Amerika Serikat untuk mengambil kendali proses mediasi. Banyak pengamat menilai kondisi ini berpotensi menggeser negosiasi ke arena yang lebih terbatas, ruang geraknya bagi Hamas, sebuah dinamika yang mungkin memang diharapkan oleh Israel dan Amerika Serikat. Serangan di Doha dinilai bukan sebagai akhir dari konflik atau rezim yang ada, melainkan sebagai perubahan aturan dan tata kelola baru dalam perundingan kawasan.
Dalam konteks ini, pernyataan mantan Perdana Menteri Israel, Golda Meir, pada masa Perang Yom Kippur tahun 1973 kembali relevan. Jika kita harus memilih antara mati dan terpuruk atau hidup dengan citra buruk, kita lebih suka hidup dan menerima citra buruk itu. Sikap ini, menurut sejumlah sumber, masih dipegang oleh mayoritas masyarakat Israel hingga saat ini. Sementara itu, di jalur Gaza, Israel Defense Forces, IDF, terus meningkatkan tekanan militer terhadap kota Gaza. Operasi militer yang dikenal sebagai Gideon's Chariots B telah memasuki tahap lanjut dengan lebih dari 360 target yang diklaim berhubungan dengan Hamas telah diserang. Sasaran utama serangan ini adalah untuk mendorong evakuasi warga sipil dari kota serta melumpuhkan infrastruktur militer Hamas, termasuk gedung-gedung tinggi yang diidentifikasi sebagai pos pengamatan, markas komando, dan pusat kendali serangan. IDF juga mengumumkan penemuan dan penghancuran sejumlah terowongan bawah tanah yang diduga digunakan sebagai jalur logistik dan pelarian oleh Hamas. Dalam beberapa hari terakhir, perintah evakuasi massal telah dikeluarkan untuk sekitar 1 juta penduduk di kota Gaza dan sekitarnya. Namun, Hamas dan kelompok jihad Islam Palestina diketahui menggalang kekuatan untuk mempertahankan wilayah tersebut dan menolak upaya evakuasi, mempersiapkan diri untuk pertempuran besar yang diperkirakan akan menjadi salah satu yang terberat sejak dimulainya konflik pada Oktober 2023. Juru bicara IDF, Kolonel Avichai Adrai, dalam pernyataannya kepada media Arab, kembali mengingatkan warga sipil untuk mengevakuasi diri dari area-area yang akan menjadi sasaran serangan. IDF menegaskan bahwa langkah-langkah ini diambil guna meminimalisir korban sipil, meskipun laporan dari lembaga-lembaga kemanusiaan tetap menyoroti tingginya risiko dan penderitaan penduduk sipil di Gaza. Di luar arena pertempuran langsung, laporan mingguan dari Kementerian Urusan Diaspora Israel menyoroti munculnya flotila kemanusiaan yang dipimpin oleh aktivis Swedia, Greta Thunberg, menuju jalur Gaza. Laporan resmi Israel menuduh bahwa flotila ini tidak sepenuhnya bersifat kemanusiaan, melainkan ditengarai sebagai bagian dari upaya propaganda yang didukung oleh Hamas dan Ikhwanul Muslimin. Menurut laporan tersebut, aktivitas flotila dan konvoi serupa di masa lalu seringkali dijadikan kedok untuk memberikan legitimasi dan tekanan internasional terhadap Israel, serta memperkuat narasi kelompok teroris. Lebih lanjut, laporan tersebut mengurai 3 poros utama aktivitas, yaitu pencitraan kemanusiaan, mobilisasi aksi publik di berbagai negara, dan koordinasi narasi di tingkat internasional melalui jaringan organisasi pro-Palestina. Pemerintah Israel menegaskan, di masa lalu, pihaknya telah menawarkan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan secara resmi melalui jalur yang telah ditentukan, namun seringkali tawaran tersebut ditolak oleh para aktivis. Narasi konflik di kawasan juga tidak lepas dari peringatan serangan teroris 11 September di Amerika Serikat. Peristiwa ini diingat sebagai momen penting yang mempengaruhi kebijakan keamanan dan hubungan internasional hingga hari ini. Di Israel, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa ancaman terorisme bersifat global dan solidaritas internasional menjadi hal yang semakin penting dalam menghadapi tantangan ini. Situasi di Timur Tengah masih sangat dinamis dengan beragam faktor militer, politik, dan kemanusiaan yang saling terkait. Eskalasi yang melibatkan serangan lintas negara menandai perubahan signifikan dalam strategi militer Israel, sekaligus menambah kompleksitas diplomasi regional. Sementara itu, dampak terhadap penduduk sipil di berbagai kawasan tetap menjadi isu yang membutuhkan perhatian dunia internasional. Di tengah eskalasi militer, perubahan lanskap diplomasi, serta dampak kemanusiaan yang terus memburuk, kawasan Timur Tengah sekali lagi menjadi panggung utama yang menyita perhatian dunia. Ketegangan yang melampaui batas-batas negara dan semakin melibatkan aktor-aktor internasional menyoroti betapa rapuhnya stabilitas regional dan betapa besarnya konsekuensi global dari setiap langkah yang diambil. Pertanyaannya kini, di tengah siklus kekerasan dan upaya saling menekan yang tak kunjung usai, apakah komunitas internasional hanya akan menjadi saksi atau akhirnya mampu memecahkan kebuntuan abadi ini dan menciptakan jalan menuju perdamaian yang adil bagi semua pihak?
Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.